Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Kali ini yang kembali setelah mengembalakan Pedit Nogogini dan sementara yang ikat untuk berhenti sejenak. Nah, kemarin-kemarin Tilgumandil dan Silbringsel banyak dinasihati oleh ini yang mau masuk, yang korep atau siapa nih, suaranya udah berubah. Banyak dinasihati oleh yang korep, ya memang seperti itu nasihatnya. Yang korep lebih banyak mengandalkan logikanya, modernisasinya, sehingga banyak juga melupakan hal-hal tentang detail dari suatu masalah. Kurang disiplin. Nah, cucunya Eyang Pedit Nogogini murung. Tetapi kali ini tentang yang dibahas yang korep tentang Kundalini, yang Begawan menambahkan sedikit saja. Penambahan itu nggak banyak. Dulu di video-videonya yang untuk cucunya yang Tilgumandil Gentiwawati sama kamu Silbringsel itu sudah membahas tentang arti cakra. Cakra itu sudah yang bahas, dan yang membahas juga tentang energi air, dan yang membahas juga kalau nggak salah tentang Kundalini. Apa itu Kundalini? Ya, itu ada 7 cakra: cakra mahkota, cakra jantung, cakra tenggorokan, ya, ada 7 cakra yang berurutan. Tetapi benar apa yang dikatakan yang korep, hampir-hampir sama dengan yang jelas, yang pasti kita ini terbuat dari air. Nah, energi spiritual, apa bedanya spiritual dan supranatural, itu kan yang sudah ungkapkan juga di videonya yang untukmu, coba dicari. Makanya kadang-kadang yang posting lagi di video yang baru supaya engkau mengingatnya besok kalau engkau lebih teliti. Tapi yang tahu sih banyak yang subscribe, tapi ya sebenarnya yang tahu juga lah siapa engkau, kebanyakan dari bangsa apa, nggak perlu yang sebutkan, tapi ada seseorang di sana yang menanti agar engkau mengerti dan memahami kenyataan tentang true life. Dan seharusnya engkau memahami dan mengerti. Yang anggap nggak penting subscriber yang lebih mementingkan kepada cucunya Eyang, karena video ini dibuat untuk cucunya Eyang Tilgumandil Gentiwawati dan Silbringsel. Nah, terserah engkau berpendapat apa tentang Sang Kinasih, Sang Satrio Piningit, apapun itu. Tetapi ikonnya dari Tilgumandil Gentiwawati tentang Sang Kinasih itu sendiri, ya melalui kedangkalan spiritual yang kasih tahu Sang Kinasih tidak perlu datang ke tempat-tempat, misalnya ada penyelenggaraan apa, itu dia nggak perlu datang, karena dia memanfaatkan burung sebagai matanya.
dan ia memanfaatkan kucing sebagai telinganya, dan ia memanfaatkan semut sebagai penciumannya. Jadi apapun yang dilakukan di sana, tentang apapun itu bukan sang kinasih atau sang kesatrio. Namanya saja dipingit, dia nggak perlu datang di acara apapun. Misalnya ada acara reok, acara apa, dia nggak akan datang ke situ, ke acara-acara yang penting-penting itu nggak akan. Namanya aja orang sakti. Sang kinasih, sang satrio itu orang sakti. Burung aja bisa jadi matanya. Diam itu, burung itu rohnya udah dimasukin oleh sang kinasih itu dan menjadi mata dari sang kinasih. Apalagi Pedit Nogogini ada di atas, ya mungkin bisa aja naik Pedit Nogogini di tulang punggungnya sambil bercengkrama asik ngobrol dan ngopi dengan Pedit Nogogini. Tapi gak apa-apa, beliau itu tersembunyi dan akan tetap tersembunyi sampai kapanpun. Sampai orang-orang ini, cucunya Eyang ini sadar. Ketika sadar dan kembali kepada leluhurnya, maka beliau akan muncul. Yang yakin itu dari kedangkalan spiritual Eyang Begawan. Siapakah Eyang Begawan? Ya seperti ini ya, Eyang Begawan. Apakah Eyang Begawan tergila-gila untuk mengikuti jejak dari sang satrio, sang penilih sang kinasih? Itu tidak. Lihat sekali lagi matanya Eyang tentang kejujuran apa yang ada di dalam hatinya Eyang. Enggak ada. Eyang hanya mengarahkan cucunya Eyang, Dil Gumandil Gendewati, supaya mengerti tentang kesadaran, kesaktian. Kesaktian itu hanya miliknya perempuan. Makanya ada lingga, ada yoni. Yoni itu sangatlah sakti. Siapa sih lingga-lingga para kaum Adam ini yang tidak kalah dengan perempuan? Siapa? Ketika setrum itu ditancapkan di dalam soket yang dalam, engkau sudah kalah. Tahu liuknya yoni, meliuk-liuk masuk ke dalam kegelapan, energi gelap, ya, atau yang bisa menyebutnya rahim, maka engkau akan binasa. Maka siapakah pemilik kesaktian itu sebenarnya yang membara? Kenapa Siwa berwujud kali? Karena pria akan kalah sakti ketika berubah menjadi kali. Ketika kali lebih sakti, lebih buas, ya, kali ada tuh di candi apa itu, molek ya tubuhnya, lalu berubahlah menjadi tangannya banyak, lalu berubah lagi si kali ini menjadi bertaring. Sakti, perempuan itu sakti bro. Dil Gumandil Gendewati dan Silbringsil sakti. Siapa sih yang gak jatuh di perempuan? Pendeta mana yang bertapa kalau mereka mengakui dirinya seorang petapa yang tidak jatuh? Zaman dulu pasti akan jatuh, karena kesaktian itu miliknya perempuan, akan jatuh hatinya, sehingga
voltase ya kesaktian milik laki-laki ini yang dihimpun beribu-ribu tahun pertapaan itu luntur sekejap. Mungkin hanya Bhisma yang bersumpah tidak akan suka dengan wanita, tapi akhirnya jatuhnya akan mati juga oleh Sri Kandi. Jadi kenapa engkau berlatih Kundalini untuk menjadi sakti? Karena Kundalini adalah seni di mana welas asih dan bisa memaafkan, ikhlas. Itu seninya. Ketika itu kau lakukan, maka energimu akan bangkit, energi kesaktianmu akan bangkit. Tetapi tidak segampang itu, Verguso. Apakah engkau bisa menaklukkan yang namanya wanita, menjauhinya? Engkau mengaku sang ksatrio, sang ini kesana kemari berseliweran di dunia antah berantah. Tapi engkau akan jatuh oleh kesaktian sakti dari pinggul seorang kali. Pinggulnya apakah itu bisa kau pahami dan bisa kau mengerti? Kira-kira begitu tentang Kundalini itu tadi. Menambahkan sedikit dari pendapat yang korep, yang istirahat sebentar. Pengembalaan akan dilanjutkan lagi. Tetap samadhi supaya engkau cucunya yang Dilkumandil Gentiwati dalam lindungan payung itu. Rahayu, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.